qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun walawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un fakhofa min ba'dihim khalqun warisul kitab ya'tihim azadum misluhu ya'khudhu alam yu'khaz alaihim misaqul kitabi alla yaqulu alallahi illal haqq wa darasu ma fi wallazirul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah innala nudi'u ajral muslimin. Sadaqallahul azim. Setelah mereka bersikap terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kira yang benar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kami pecahkan dari kerajaan dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada orang yang tidak demikian. Dan kami orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat telah melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Azani, Keisha, Kezia, Dania Putri Sandra, Melita Putri, Meiza Yasni, Muhammad Celia Azani, Safi Ramadan, Safi apa? Nama dia, Sabrina Aulia. Jadi 5 kelompok. Setelah itu kan kita kan belajar bab 3. Jadi bab 3 yang poin A itu akan ibu suruh dan semuanya untuk berdiskusi. Setelah itu satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. 3, 4. Awas itu. 2, 3, 5. Woi, dong. Woi, ini. Ini kelompoknya dalam hitungan 10 harus ada meja. 1, 2, dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Nah, dan silakan kerjakan. Secara istilah, secara bahasa, ayat yang menjelaskan amanah adalah surah An-Nisa. Bikin artinya. Ayat ya, Bu. Enggak, biasanya surah An-Nisa ayat 4. Kita surah keempat ayat 4, tapi bikin aja artinya. Yang mana arti? Ya, yang artinya. Tapi nanti waktu presentasi Ibu suruh baca ayatnya. Kalau hanya untuk melihat ayat boleh. Itu amanah kepada Allah boleh, terserah Wak. Jadi amanah kepada Allah itu artinya apa? Nah, amanah itu seperti apa? Amanah kepada diri apa? Itu secara bahasa, secara istilah, itu ayat tentang jujur. Sudah. Kalau tidak ada yang ribut.
Kerjakan lagi. Apa yang keempat? 5 menit lagi. Ya. Yang dulu di akhir yang jujur juga sekali. Iya. Dulu kan pendidikan saya sudah bahasa. Tidak bohong, tidak pernah dalam bahasa Arab itu sedikit. Kenapa sedikit saja dan siapa yang dalam hati? Sampai sikuan. Jadi lagu Sampai di kampung. Ya, kelompok 3 atau 5 siap? Boleh siapin kelompok, kasih kasih kamu. Ini bisa enggak? Weh, yang mana? Oh. Nah, bro. Ayo teman-teman, duduk teman-teman. Silakan perhatikan semuanya, semua tempat presentasi. Nanti kalau dia ngomong begini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Ridwan sebagai moderator. Bab 3 yang akan dibacakan oleh para orang-orangnya. Bab 3 yang berjudul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Amanah berasal dari bahasa Arab. Amanat yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanat diartikan sebagai suatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah baik-baik yang memberi baik ajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zara. Berdasarkan pengertian amanah secara ilmiah tersebut terhadap 3 penempatannya, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dan diri sendiri. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang menjadi tanggung jawab manusia. B. Amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya. C. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala manusia yang berhubungan dengan. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh
Sementara itu secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti tulis satu. Sedangkan bahasa Arab jujur berasal dari kata sadiq yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah sesuatu yang adalah substantif serta merupakan serta berdasarkan. Untuk berfirman dalam sifat jujur Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Seseorang akan orang jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan dan mengikuti sesuatu yang diajarkan dalam kajian yang dijelas. Berbalikan melakukan dalam bentuk informasi yang disampaikan. Sekian hasil diskusi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa. Amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Keagamaan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Sedangkan istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak manusia baik itu Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Tugas-tugas ini sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk melaksanakannya. Namun, mereka semua tidak sanggup melaksanakan. Kemudian, tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia, dan manusia kan menerima tugas itu. Tugas keagamaan yang dimaksudkan berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bisa dalam bentuk khusus atau mahdah seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah juga bisa berbentuk umum atau gairu mahdah seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang diberikan kepada manusia lainnya baik dalam materi ataupun non materi. Misalnya sebagai seorang ketua kelas, seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua kelas harus bisa memimpin umat yang lain dan kelas. Jabatan ketua kelas yang dipercayakan kepadanya harus melaksanakan sebaik-baiknya, sebab ia akan diberikan pertanggungjawaban baik sendiri ataupun dari guru. Dalam tanggung jawab ini pun harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya sebagai tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Yang baca satu orang itu harus dilihat sebagai titipan Allah dari seseorang. Titipan itu harus dijaga dengan baik sehingga memberikan manfaat dan memberikan jujur secara bahasa berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kepada teman-temannya. Sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain.
Sekian hasil presentasi dari kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum presentasi, ya kan? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit atau memberikan penguatan saja pada materi hari ini. Jadi, amanah itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab yang bacanya amanahkan, yang berarti Man, tentram, tenang, hilang rasa takut. aman, tentram, tenang, hilangnya rasa takut. Kalau secara istilah, amanah itu apa? Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Dengan lengkap tuh? Enggak. Pemenuhan hak-hak oleh manusia. Baik. Pemenuhan Hak-hak oleh manusia. Baik terhadap Allah maupun kepercayaan yang diterimanya. Jadi, amanah itu adalah merupakan sebuah pemenuhan hak-hak, baik itu terhadap Allah atau terhadap semua manusia atau terhadap diri sendiri. Jadi di sini amanah itu adalah amanah itu berarti apa tadi? Amanah. Aman, tentram, damai. Kalau ayat yang menjelaskan tentang amanah itu surat berapa? Ayat yang berbunyi ayat 58. Tolong melihat bukunya kembali. Di satu surah keempat ayatnya tuh ayat ke-58. Jadi siapa yang membacakan artinya? Nah, jadi di sini perintah melakukan amanah itu adalah bukan perintah dari manusia atau bukan perintah dari orang tua. Di sini amanah itu adalah perintah dari Allah yang diturunkan langsung melalui surat An-Nisa. Kan di sini dikatakan dan mudah-mudahan kita akan tolong perhatikan ya. Jadi kita sebagai seorang manusia yang diciptakan ke bumi, kita tuh tugas kita bukan hanya menikmati apa yang ada di si bumi saja. Tetapi kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk melaksanakan semua perintah Allah atau semua yang diamanahkan kepada Allah. Jadi amanah itu ada yang sifatnya itu ada dua, apa saja? Ibadah khususnya ada berapa? 5. Apa? 3, Bu. Salat puasa haji. Itu adalah merupakan yang khusus atau yang wajib kita lakukan setiap harinya. Wajib bagi yang mampu. Nah, setelah itu yang kedua apa? Yang umum apa? Mencari ilmu, bekerja, berbisnis. Kalau kita kerjakan sekarang ini apa? Kalau yang kita kerjakan sekarang ini apa? Ibadah itu termasuk yang apa? Umum itu apanya? Mada atau ghairu mada? Ghairu mada. Kalau yang wajib itu mada, sedangkan yang umum itu bersifat ghairu mada. Yang kedua amanah kepada siapa? Kepada semua manusia. Pengertiannya apa? Nah, segala sesuatu yang dibebankan oleh manusia kepada manusia lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seorang ketua kelas yang harus seorang ketua kelas yang harus mempertanggungjawabkan kelasnya. Teman-temannya. Kalau kita seorang ketua kelas itu berarti teman kita sudah mempercayakan kepada kita bahwa kita itu bisa membimbing semua teman-temannya. Seperti itu kan? Ya. Berarti kalau orang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, berarti kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan. Caranya? Meyakini bahwa bukan hanya amanah yang dari Allah, tapi dari sama manusia juga, ya kan? Jadi segala sesuatu kalau menekankan
Jadi cara kita berperilaku amanah dan jujur itu seperti apa? Setiap amanah itu harus dipertanggungjawabkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau kita mempertanggungjawabkan amanah itu dari segi dunia itu seperti apa? Kenapa menjalankan apa? Menjalankan perintah Allah, sholat lima waktu, menjaga kepercayaan. Pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan untuk dilaksanakan di dunia, kita harus melaksanakannya. Bukan amanah di akhirat, tapi kita harus mempertanggungjawabkan kembali, mempertanggungjawabkan apakah amanah di dunia itu telah sampai kepada tujuannya atau belum. Nah, kalau siapa dulu kita berperilaku amanah itu seperti apa? Yang pertama apa? Cara berperilaku amanah yang pertama, Meyakini bahwa amanah merupakan disimpan dalam kas sehingga tidak mempunyai hak untuk memilikinya. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh seseorang, berarti kita tidak berhak mempunyai amanah tersebut. Contohnya seperti ini. Ibu menyampaikan pesan kepada salah seorang anak di sini. Kata ibu, tolong sampaikan kepada lokal sebelah. Berarti amanah itu apa? Menyampaikan atau mempercayakan. Berarti kalau ibu sudah mempercayakan sebuah amanah kepada anak di sini, berarti ibu itu tandanya apa? Percaya bahwa kalian itu bisa menyampaikan amanah. Berarti di sini katanya amanah itu merupakan titipan belaka. Berarti tugas kita hanya untuk menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan amanah tersebut, berarti urusan kita di dunia sudah selesai. Kalau kita melaksanakan tugas di dunia itu dengan baik, nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang baik juga. Yang kedua apa? Tanggung jawaban itu seperti tadi. Kalau kita sudah diberi amanah, berarti kita harus mempertanggungjawabkannya. Kalau kita tidak melaksanakan amanah itu dengan baik di dunia, kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Yang ketiga apa? menjaga amanah diberikan sebaik-baiknya, tidak bisa berkurang nilainya. Kalau menjaga amanah agar tidak rusak atau berkurang nilainya itu bisa dicontohkan seperti non materi apa materi? Materi apa non materi? Materinya seperti apa contohnya? Apa? Contohkan satu. Bedanya seperti apa? Beda apa? Misalnya pena apa pinjaman ke kawan waktu? Bilangannya berarti juga tidak menjaga barang itu sebaik mungkin. Kalau orang akan pinjaman barang kawan dengan bagus, dengan rancak catatan di sana, orang akan catatannya pas sampul berasia, betul dibalikan ke orang yang punya tuh berasia. Dan kuliah ada yang rusak. Yang keempat apa? Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Contohnya seperti ini. Hari Selasa kan dilaporkan. Hari Senin dia dihubungi sore. Sore itu sampai enggak orang tua? Kalau udah sampai itu berarti berarti amanah itu belum sampai. Berlaku jujur itu seperti apa? Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, mengetahui atas segala kata-kata manusia. Walaupun misalkan awak telat, tapi wakil Anda telat, itu tandanya awak berutuh. Walaupun awak berutuh ke kawan atau berutuh ke guru, tapi ke Allah awak tidak bisa berutuh, karena Allah itu apa? Melihat, Maha mendengar. Jadi walaupun awak berbutuh di dunia, tapi di akhirat awak akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang dilaksanakan di dunia. Yang kedua apa? Meyakini bahwa kejujuran dapat menunjukkan kepercayaan dari orang lain. Meyakini bahwa kejujuran dapat menunjukkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita ingin dipercaya oleh orang, berarti kita harus menanamkan dari diri kita dulu bahwa kita itu meyakinkan kepada orang kalau saya itu jujur. Jujur itu seperti apa kalau kita menanamkan dalam diri kita?
sebagaimana yang dipinjamkan ke kawan. Nah, berarti orang tua dah menimbulkan rasa jujur. Dan kan misalkan bina kalau orang lah percaya kawan dititipkannya binti kawan saya juga kalau awak jujur. Ya. Orang tua kan tidak percaya walaupun kunci rumah yang dititipkannya atau apalah barang-barang berharga yang dititipkannya kawan. Kalau orang tua lah menenangkan dalam dirinya, oh orang kok jujur. Itu dia percaya bahwa kita sudah menanamkan sifat jujur. Yang ketiga apa? Ini bahwa kejujuran akan membawa kebaikan. Nah, kejujuran itu akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau awaklah mempunyai sifat jujur di dunia, awaklah melaksanakan sesuai yang diperintah Allah. Berarti beko di akhirat apa? Jujur. Bahagia. Bukan jujur, tapi awak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Misalkan diberikan surga atau diberikan hal-hal yang positif, misalkan bisa membawa awak itu untuk menuju ke jalan yang benar. Yang keempat apa? Belakang. Dia kalau orang yang nggak jujur, kalau ini baduto pasti ada yang janggal. Jadi sangat bahaya aku kalau baduto. Yo kalau baduto aku berang ikut ayo aku ketahuan nggak gitu kan. Jadi kalau awal lah menanamkan sifat jujur, berarti mana apa? Mari. Kalau kita sudah menanamkan sifat jujur, orang akan percaya kepada kita. Kalau kita tidak jujur, berarti diri kita akan gelisah atau kita akan kepikiran dengan apa yang kita bilang tersebut. Belakang. Jangan. Nah, kalau sini ada yang tanyakan? Tidak. Dan satu lagi, hikmah sikap mengenal jujur. Apa hikmah sikapnya? Hikmah sikap mengenal jujur bagi masa depan generasi muda. Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dapat bagi Anda pada hidup. Manfaatnya itu adalah seperti baca bukunya ada manfaat vertikal apa? Baca. Bagi beda background sama apa? Baca manfaatnya vertikal berupa apa? 70. Nah, meningkatkan keimanan kepada Allah. Apa lagi? Terhindar dari sifat munafik. Apa lagi? Baca terus, baca lah. Meningkatkan kepercayaan diri dari orang lain. Nah, dapatkan hal yang vertikal itu adalah kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Itu secara vertikal. Kalau secara horizontal itu seperti apa? Meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita itu apa? Mempunyai sifat amanah dan jujur. Kau bacakan hadisnya. Siapa yang baca hadis? Artinya? Berlaku jujur karena tidak ada kepada kalian kebaikan dan kebaikan itu akan membuat kalian Dah. Jadi maksud hadisnya apa? Maksudnya berperilaku jujur. Kalau hadis itu di sini kan ada satu hadis 2 ayat. Kalau ayat itu menjelaskan apa? Berlaku amanah. Sedangkan kalau hadis itu menjelaskan tentang berlaku jujur. jujur itu membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, jujur itu adalah akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Kalau kita ingin kita hidup kita lurus atau ingin hidup kita itu terarah kepada jalan agama yang benar, berarti kita harus mengamalkan yang namanya sifat amanah dan sifat jujur.
orang tuh percaya kalau bahwa tuh tidak mempunyai sifat munafik. Sifat munafik itu seperti apa? Munafik muka dua. Bermuka dua. Apa ya? Orang yang berbicara itu. Kalau kita kakaannya lain, itu di bukunya lain. Ya, orang yang mengecek di siku A, yang di siku mengecek B. Jadi apa? Mendapat kepercayaan dari kepercayaan dari banyak orang. Kalau kita sudah mempunyai sifat amanah dan jujur, kepercayaan itu bukan hanya datang dari orang tua saja, tapi dari orang yang seperti guru, teman sebaya, tetangga, masyarakat, dan masih banyak sebagainya. Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia. Memperoleh kebaikan dunia. Kalau kita melaksanakan kejujuran, amanah dan jujur. Nah, buat tadi lah. Itu tadi lah. Bang. Yang dapatkan kemudahan dalam melakukan sesuatu. Memperoleh kebaikan di dunia. Mendapatkan perilaku jujur, kita akan diperlakukan baik oleh orang lain. Merasakan kebahagiaan dan ketenangan menjalani hidup di dunia. Yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, jadi intinya di sini adalah kalau kita sudah memiliki sifat amanah dan jujur, sifat amanah dan jujur itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita kalau ingin dinilai oleh seseorang kita tuh jujur amanah, berarti kita harus menanamkan dalam diri kita, meyakinkan orang kalau kita itu mempunyai sifat amanah dan sifat jujur. Nah, sampai itu sih, ada yang ditanyakan?